Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, kita bersyukur kembali terus menerus ya, selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah walhamdulillah ya. Kita oleh Allah dikasih kenikmatan yang banyak sekali ya, berupa kenikmatan hidup, kenikmatan kesehatan, kenikmatan ilmu, kenikmatan kesempatan bertaubat, kenikmatan jagat raya, alam semesta, anak, istri, keluarga, dan yang paling utama adalah kenikmatan iman ya. Jadi orang itu kalau hidupnya lama kemudian memiliki segala-galanya, tetapi kalau tidak punya iman itu hampa ya. Jadi hampa itu nggak ada apa-apanya ya, kayak hewan saja. Jadi orang kalau nggak punya iman itu seperti hewan ya. Hewan punya iman nggak, Pak Rudi? Nggak punya. Tapi kalau naluri beragama, hewan punya nggak? Kalau baca Al-Quran ada hewan juga berzikir dan bersaksi. Berarti punya naluri beragama ya. Jadi sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah ya. Jadi bukan hewan saja. Jadi batu-batuan, gunung-gunung, kemudian rerumputan, angin. Selama ini kita dikasih tahu oleh guru-guru yang salah ya, bahwa yang namanya punya nyawa itu hanya hewan, tumbuhan, manusia. Itu salah ya. Yang punya nyawa itu adalah sesuatu yang kelihatannya tidak bergerak padahal bergerak, kelihatannya diam padahal dia hidup, kelihatannya mati dia hidup. Apa itu? Angin, api ya, embun, terus kemudian awan, itu semua punya nyawa. Matahari ya, selama ini kan kita nggak tahu ya. Ya kalau Al-Quran menyatakan sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, berarti ya, artinya apa? Artinya kalau kita pahami bahwa semua ciptaan Allah itu banyak gitu ya, banyak ragamnya dan banyak jenisnya, kemudian makanannya juga beda. Jadi kalau malaikat itu makanannya apa namanya zikir ya, kalau kita makanannya nasi goreng, nasi kebuli ya. Ini belum sudah ada nasi kebuli, hadir belum nih nasi kebulinya, udah siap belum nih? Besok katanya Besok. Nasi kebulinya besok ya, bolehlah nasi kebuli bebek. Kalau kambing mah sering ya, ayam ya. Nah bebeknya belum, nasi kebuli bebek ya. Ya pokoknya bersyukurlah ya, bisa merasakan nasi kebuli kambing, bebek ya. Ini kan nggak semua orang bisa. Iya. Oh iya, udah siap dah. Iya. Insya Allah. Pokoknya disiapin aja ya, siapin. Mudah-mudahan. Berarti besok ya ininya ya. Iya. Baik, ini nanti hari ini saya tuntaskan untuk pertemuan 3. Pokoknya satu materi itu 3 kali pertemuan, dan tolong untuk bahasa Arabnya itu ditulis sendiri ya sebelumnya lah, atau kan sudah kita share ya 3 minggu yang lalu. Itu biasanya kita bagi menjadi 3 poin ya. Itu kalau bisa enggak tahu di WA atau ditulis atau gimana lah, biar tidak ganggu ya. Harusnya 5:30 kita molor ini, jadi jam 6 kurang seperempat baru mulai ya. Nah kemudian baik, nanti kita tuntaskan, saya baca dari awal sampai akhir sehingga ada titik kesimpulan. Dan untuk belajar itu tidak ini ya, tidak melulu kita mendengarkan ya, tapi
murid itu harus memperkaya ya. Jadi harus membaca ulang. Jadi kalau kita misalnya baca kitab Nidhamul Islam itu jangan cuma mendengar saja ya, tapi harus mengkaji. Makanya saya sarankan sebelum datang itu harus membaca terlebih dahulu ya. Itu kitab, apakah kitab kuning maupun kitab putih atau kitab dulu ataupun kitab sekarang, itu kalau kita baca pertama kali kita baca kita punya ide, kedua kali kita baca yang sama ya, itu kita akan muncul ilmu terus ya. Ilmu itu akan bergerak sesuai dengan gerakan kita ya. Semakin kita membaca sebuah kitab, kita akan semakin pinter ya. Kisah ini juga banyak ya. Di ulama-ulama dulu itu ya, ada yang membaca kitab hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu sampai berkali-kali, coba bayangkan. Jadi diulang baca lagi gitu loh. Jadi kalau zaman sekarang ini zaman yang penuh fitnah, jadi kayak mencari ilmu tuh kayaknya kok berat banget ya. Padahal pahalanya besar, sampai ikan di lautan pun juga memintakan ampun, itu kan luar biasa ya. Baik, sebelum saya baca dari awal sampai akhir, ini silahkan kalau ada yang ditanyakan satu saja sebagai pembukaan. Mungkin ada pertanyaan yang ganjel atau pengen yang ditanyakan, silakan. Belum ada ya? Baik, ini saya ulang dan saya selesaikan. Dari saya baca, pokoknya nanti dilihat. Nanti setelah ini baru silahkan kalau ada yang nanya ya. Jadi ini mengulang dan menyelesaikan ya. Mengulang kemarin dan menyelesaikan yang belum dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, pada bab awal ya. Faslun itu bab fi ibtida'i ya. Pada permulaan al-masiri, jadi perjalanan seseorang ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla ya. Bab tentang apa yang dilakukan seseorang ketika menuju Allah azza wa jalla. Awwalu ma yajibu 'alal mukallifi ayya'lama anna lahu rabban. Awalu yang pertama kali ma apa-apa yajibu 'alal mukallifin yang harus dilakukan kepada mukallaf ya. Mukallaf itu adalah orang yang sudah akil balik. Kalau laki-laki pernah bermimpi basah dan bisa membedakan mana baik buruk. Kalau perempuan sudah haidun dan sudah bisa bedakan mana baik mana buruk, maka pertama kali adalah ayya'lama annahu lahu rabban. Dia harus mengetahui bahwasanya dia itu punya Tuhan. Ya, itu ya. Amarahu wa nahahu, yang Tuhan itu memerintahkan padanya melakukan kebaikan, wa nahahu, dan melarangnya dari perbuatan yang buruk. Ya. Liyuthibahu ala ta'atih, agar dia mendapatkan pahala atau ujroh atau hasil ala ta'atih, atas ketaatannya, wa yu'aqibahu ala maksiatihi, dan akan mengikopnya, menghukumnya ala maksiatihi, atas kemaksiatannya, wa annahu, dan sesungguhnya dia yalzamuhu al-firaru min uqubati, dia sesungguhnya harus berusaha untuk menghindari min uqubatihi, dari ukubat, dari siksaan itu tadi, bitoati, dengan melakukan ketaatannya, wajtinabi, dan meninggalkan maksiatihi, dengan maksiatnya, wa ilaihi, dan hal itu maksudnya menuju jalan ke Allah tadi itu, al isyaratu, telah diisyaratkan oleh Allah, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, fafirru ilallah, kembalilah kalian semua ke jalan Allah. Itu kesimpulan dari kemarin. Wal firaru ilahi annama yakunu bi ta'ati, dan bersegera tadi atau menuju Allah tadi, ilahi padanya, pada Allah tadi, innama, hanya. Jadi ingat-ingat kalau ada kata innama itu hanya ya. Jadi litaksir, untuk membatasi ya. Hanya berarti yakunu bi ta'ati ya. Hanya dengan melakukan ketaatan saja, wasnabi maksiati, dan meninggalkan larangannya. Nah itu ya. Jadi yang dimaksud dengan ketakwaan itu saja, bukan yang lain. Jadi melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiatnya. Wa innama, dan juga hanya, tu'rafu ta'atuhu, diketahui ketaatannya itu, wa maksiatuhu, itu yang dimaksud taat dan meninggalkan maksiat itu adalah
bita'alumi syariati, dengan mempelajari syariatnya. Ya. Fa'alaihi, maka atasnya, atas hamba tadi, ayyata'allama minal ilmi syar'i, dia harus mempelajari dari ilmu syariat, ma harramallahu subhanahu wa ta'ala alaihi, yakni apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Jadi atasnya itu atas hamba tadi itu. Fi dohirihi, dalam masalah dohir yang fisik, wa batinihi, dan juga masalah batin, liyutani bahu wa ma aujabahu, ya. Jadi untuk dia itu menghindari apa-apa yang harus dihindari, aujabahu, atasnya, dan apa-apa yang diwajibkan atas dia, fi dohirihi wa batinihi, dalam perkara-perkara yang dohir maupun batin, ya. Jadi harus melakukan mempelajari syariat. Jadi takwa itu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Syaratnya hanya mempelajari syariat Islam. Nah, syariat Islam itu apa? Nah, ini perkara-perkara yang wajib dilakukan dan wajib ditinggalkan. Nah, itu kaidah-kaidahnya, ya. Baik perkara dohir dan batin. Lihat Allahu ala hasbil hali, dan dia harus melakukan itu. Melakukan apa? Melakukan yang wajib dohir dan batin, meninggalkan yang haram, baik dohir dan batin. Ala hasabil hali, atas segala kondisi, ya. Alati yang huwa mulabisu wa matwa ilaihi, dan dia harus melakukan itu semuanya ilaihi, padanya, pada syariat-syariat itu. Fayal zamuhu, maka dia harus ta'alumus sholat, ya. Dia harus mempelajari sholat, bab tentang ilmu sholat, wasaum, dan puasa, biarkanihima, dengan rukun-rukunnya, wasarotihima, dengan syarat-syaratnya, ya. Idza dakhala waktuhuma, apabila waktunya itu telah masuk, ya. Telah masuk, huma itu di situ artinya sholat dan puasa. Audana dukhulu waktihima, atau menjelang masuk. Jadi masuk dan menjelang itu sama saja sebenarnya. Ada dispensasinya, yang bukan dispensasi, penjelasan. Kalau waktu itu sudah masuk, kalau menjelang itu menjelang, ya. Wala yalzumu, dan dia tidak wajib ta'allumu zakata, atau ta'allumul zakati ila idza wajabat audana duhuhuma, ya. Jadi dia tidak wajib ta'allumu, mempelajari az-zakati, ilmu zakat, ya, ila, kecuali idza wajabat, telah mewajibkan padanya, audana wujubuhuma, atau menjelang kewajiban itu ditunaikan, ya. Kemudian itu sampai itu sampai bab ke ini, ya, bab ketiga ini, tapi saya tambahi aja lah. Ini saya bacakan aja, kalau di PowerPoint-nya nggak ada, nggak apa-apa lah. Wa kadzalika yalzumuhu ta'allumul haji wa jihad. Oleh karena itu tidak wajib, ya, ta'allumul haji wal jihadi, mempelajari ilmu atau syariat haji dan jihad, ila, kecuali idza kana min ahlihima, ya. Jadi kecuali apabila yang pelakunya itu sudah mendekati, gitu, ya. Fa init tasa'a waktuhuma, apabila waktunya itu masih luas, ya. Karena ta'almu wajiban mukhayyaran, maka adalah mempelajari itu sebuah pilihan, ya. Kewajiban yang pilihan. Jadi kewajiban itu ada dua, kewajiban yang memang harus dilakukan dalam waktu yang sangat mendekat. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban yang memang mukhayyar. Mukhayyar itu pilihan. Pilihan itu bisa dilakukan pada saat sekarang atau nanti, apabila kewajiban itu memang belum saatnya, gitu, ya. Fa'in doko waktuhuma, jadi doko itu dokot atau doko itu sempit, gitu, ya. Waktuhuma, apabila waktunya sempit, tadayyaqa ta'aluhuma, maka sempit pula waktunya. Jadi maksudnya kalau sudah kepepet, ya, mau nikah misalnya 1 bulan lagi mau nikah, ya harus cepat mempelajari, ya, gitu. Wa kadzalika, dan demikian itu, sa'iru ma yutajaddadu lahu min sa'iril asbab, dan demikian itu seluruh apa-apa yang menjadikan baginya, ya, min sa'iril asbab, dari sebab-sebab seluruhnya, mujibatil litaqwa, yang mewajibkan untuk mencapai takwa, fi dohiri wa batini, dan masalah dohir dan batin, yalzimuhu ta'allumu dalika, maka
harus wajib untuk mempelajari itu semua. Tentang apa? Biasbabihi dengan sebab-sebabnya, wa auqatihi dan waktu-waktunya, wa syaratihi dan syarat-syaratnya, wa arkanihi dan rukun-rukunnya, wa mufsidatihi dan sesuatu yang menghancurkannya atau yang merusak ya. Jadi singkat kata begini, ini saya singkat ya, bahwa yang pertama, seseorang itu kalau sudah mukallaf, sudah akil balik ya, yang laki sudah pernah bermimpi basah, kira-kira umurnya 14 tahun ya. Kalau perempuan itu kira-kira 12 tahun atau 11 tahun, asalkan sudah haidun, dan syarat haidun atau syarat membedakan mana baik mana buruk itu syarat ya, tidak bisa ditolak ya. Orang sudah haidun tapi masih apa ya bahasa Betawinya ya, blow on itu ya, tahu ya blow on ya, masih nggak bisa mana baik mana buruk, itu nggak kena kewajiban ya. Caranya ngetes gimana? Caranya ngetes, ditanya aja, mencuri itu baik atau buruk? Mencuri itu kalau dia mencuri itu baik berarti blow on. Atau misalnya mukul orang itu baik apa? Mukul orang itu harus berarti anak kecil ya. Jadi caranya gampang ya, jadi jangan susah-susah. Jadi cara membedakan tuh gampang. Pokoknya kalau dia sudah pernah bermimpi basah, kalau laki-laki, kemudian dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, itu sudah, maka pertama kali dia harus tahu annahu lahu robban, sesungguhnya dia itu punya Tuhan ya. Ya, Tuhannya itu adalah amarohu wa nahahu ya, bahwa Tuhannya itu amarohu, memerintahkan pada dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa nahahu, dan melarang perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, dan innama yakunu bi taatina. Ingat kata-kata innama ya, innama itu hanya ya. Ketaatan itu hanya ya, atau takwa tadi itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan ketaatan saja dan meninggalkan larangannya ya, gitu ya. Itu yang ketiga ya. Jadi bitaati wa jtinabu maksiati. Jadi takwa itu hanya bisa dilakukan dengan ketaatan, melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Nah, yang keempat, wa innama lagi, dan sesungguhnya hanya tu'rafu ta'atu wa maksiatu, ketaatan dan meninggalkan maksiat itu hanya bisa dilakukan dengan mempelajari syariat ya, itu keempat. Yang kelima, bahwa syariat itu bagaimana dia harus mempelajari ketika waktunya sudah mendesak, itu kesimpulan kelima. Jadi kalau waktunya misalnya Ustadz Udin itu mau menikah lagi ya, itu harus belajar ya, jangan ditunda-tunda. Kan saya udah menikah ya, dulu kan nggak pernah belajar, sekarang mau nikah lagi masa nggak mau belajar? Banyak yang harus dipelajari ya, gimana cara mahar, gimana cara saksi, gimana cara menggauli istri ya. Menggauli istri itu jangan langsung tembak, biasanya Ustadz Udin suka nembak ya. Jangan langsung ya, pakai kebuli, makan dulu ya, makan kebuli sama sate bebek gitu ya. Kalau sate bebek nggak ada ya, makanya dibuat ya. Ya itu seperti itu ya, harus pakai ilmu waktunya. Nah itu kelima ya. Nah makanya ketika 6, apabila waktunya panjang, maka itu wajibnya mukhayyaron. Jadi misalnya waktunya panjang itu begini, kita mau umroh misalnya ya, umrohnya itu setengah tahun lagi. Nah itu bisa, itu pilihan. Makanya dakwah itu juga banyak mukhayyarnya, banyak pilihannya. Jadi kalau sekarang saya nggak bisa berdakwah, berarti nanti atau besok ya, atau kalau besok nggak bisa lusa ya. Tapi jangan kemudian ditunda-tunda, karena yang ketujuh ini yang terakhir ya, maka semua itu harus dilakukan dengan dohir wal batin. Apa itu dohir dan batin? Yakni melakukan amalan-amalan tadi itu, baik sholat, zakat, puasa, haji, umroh, jihad, kemudian birrul walidain, thalabul ilmi, mendidik anak, tarbiyatul aulad, kemudian nikah, kemudian dan seterusnya. Maka dia harus mengetahui yang pertama adalah syarat-syaratnya ya, semua itu syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian waktunya kapan ya, kemudian yang merusak itu apa, dan yang terakhir itu hati ya, merusak itu hati. Makanya ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena kadang-kadang
perkara-perkara yang menjadikan amal itu rusak, itu mulai dari riya, ujub, takabur, sombong, dan tidak ikhlas. Dan maka mempelajari keikhlasan itu wajib. Nah, itu kesimpulannya.